بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar dan peminat kaset yang tengah diputar ini, saya menyatakan rasa berbahagia, rasa syukur kepada Allah dapat menyampaikan dakwah saya ini sekarang dengan kaset. Moga-moga dapat tuan-tuan putarkan, tuan-tuan dengarkan ketika tenang-tenang dengan anak-anak di rumah, atau ketika naik mobil, di mobil-mobil yang dapat memasang kaset dalam perjalanan yang jauh, sehingga kecapean dan kepenatan dalam perjalanan pun hilang karena mendengarkan suara ini. Yang akan jadi cerita saya pada hari ini adalah apa yang pernah kejadian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ada diceritakan bahwa pada suatu hari, kira-kira pukul 9 pagi sepenggalah matahari naik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari rumahnya, dari biliknya, menuju ke dalam masjid beliau yang mulia di Madinah. Ketika itu biasanya ada juga orang yang sembahyang di masjid, sembahyang sunat duha, tapi umumnya masyarakat sudah keluar dari rumahnya pagi-pagi bekerja menurut bidang masing-masing. Yang pergi bertani, yang pergi berniaga, yang pergi mengembalakan unta atau kambingnya. Tinggallah beberapa orang saja. Beliau lihat di sudut masjid ada satu orang pemuda sedang duduk tafakkur termenung. Mukanya kelihatan muram saja, menunjukkan kesedihan yang terpendam di dalam hatinya. Rasulullah mendekat kepada pemuda yang tafakkur itu. Setelah dilihatnya Rasulullah datang, dia pun menengadahkan muka. Rasulullah pun bertanya, "Mengapa di saat begini engkau duduk tafakkur dalam masjid dan wajahmu kelihatan ada menampakkan kesedihan atau muram durja? Apakah yang engkau derita sekarang ini?" Jadi pemuda tadi menjawab,
hazanun lazimatni ya Rasulullah wa duyunun. Artinya, aku ditimpa duka cita ya Rasulullah karena utang. Lupanya orang ini berutang. Utang telah lama, janji sudah dekat, persediaan buat membayar belum ada. Itu yang saya menemukan di sini ya Rasulullah. Dengan senyum Rasulullah menjawab, sudikah engkau kalau aku ajarkan kepadamu suatu bacaan? Apabila bacaan ini, yaitu berupa doa, engkau baca pagi-pagi, dan nanti petang-petang pun engkau baca pula dengan hati khusyuk, insya Allah hutangmu itu akan terbayar. Tentu pemuda tadi dengan besar hati menjawab, tentu ya Rasulullah, aku senang sekali kalau dapat engkau ajarkan kepadaku apakah doa itu. Lalu Rasulullah membacakan, mengajarkan kepada pemuda itu doa ini. Inilah yang akan saya bacakan pula, mudah-mudahan kita semuanya dapat pula mengambil bacaan ini menjadi bacaan kita. Kita baca pagi, kita baca petang. Apa bunyinya? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasli wa a'udzu bika minal bukhli wal jubni wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sebelum kita uraikan atau kita tafsirkan artinya satu demi satu, baik kita artikan secara keseluruhan lebih dulu. Artinya ialah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada ini. Lalu disebut 8 banyaknya. Yang pertama, aku berlindung kepada Engkau daripada duka cita, daripada kesusahan dan duka cita. Susah dan duka cita sudah 2. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada malas, daripada lemah dan malas, jadi 4. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada bakhil, berat mengeluarkan uang, dan daripada pengecut atau penakut, sudah 6. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada pengaruh berutang dan daripada kekuatan
kekuasaan orang lain atas diri kita, sehingga kita tidak mempunyai kemerdekaan pribadi lagi. Inilah 8 yang diminta kepada Tuhan. Moga-moga kita jangan diserang oleh penyakit ini. Karena kalau ada ini penyakit yang 8 perkara, itu kita menjadi mempunyai pribadi yang lemah. Tidak mempunyai lagi personality yang dapat tegak. Padahal dalam didikan agama kita, tempat kita takut cuma satu, yaitu Allah. Yang lain tidak ada. Yang pertama, susah. Apabila orang telah susah, pikirannya pun sudah tertumbuk. Jalan untuk maju tidak ada lagi. Padahal dalam kehidupan itu, manusia tidak akan berjalan di atas jalan yang datar saja, yang bertaburkan kembang. Kehidupan itu mendaki, menurun, melereng, berenang, melawiti ombak dan gelombang. Itu pasti dalam hidup. Apa yang disusahkan? Kusut. Tak ada kusut yang tidak selesai. Keruh. Tak ada keruh yang tidak jernih. Apabila pikiran kita telah susah lebih dulu, maka gelaplah jalan yang kita tumpuh ke muka dalam kehidupan tadi. Yang kedua, kita disuruh berlindung kepada Allah daripada duka cita yang menyebabkan orang duka cita itu memang banyak. Misalnya kehilangan barang yang disukai, kematian orang yang disenangi, bahaya yang datang dengan tiba-tiba, orang yang ditunggu sudah lama tidak datang, barang yang dicari tak bertemu, dan lain-lain sebagainya. Lalu tumbuh hazan, duka cita. Kalau kesusahan menjadikan soal yang kita hadapi jadi kusut, kedukaan menyebabkan jalan yang kita tempuh jadi gelap. Nah, ini dua hal yang bisa menghambat, menjadi rintangan bagi manusia di dalam kehidupannya. Baca doa ini pagi, baca doa ini petang, lalu berusaha, jangan cuma berdoa, berusaha, berdoa dan berusaha.
Allah akan membukakan kepada kita pintu rahmat-Nya, memberikan nikmat-Nya yang berlipat ganda, sehingga segala sesuatu yang di kiri kanan kita menjadi kekayaan, menjadi inspirasi buat maju ke depan di dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, pendengar kaset yang saya muliakan, moga-moga pengaruh dari hadis ini, daripada doa ini masuk ke dalam diri saudara, dan saudara menjadi orang muslim dan merdeka yang sejati. Sekianlah pandangan saya, moga-moga ada manfaatnya bagi para pendengar dan peminat kaset yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين